Subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Alhamdulillah Alhamdulillah Hakim Ahsanul khaliqin wa huwa raziqin ahata bi kulli shay'in wa ahsa kulli shay'in adada la ya'lamu man huwa al-latiful khabir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuluqil 'azim والقلب الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فيا معاشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jemaah semua jemaah Masjid Jami' Rahman yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena dekat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan dalam umur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua melaksanakan kefarduan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyahnya, keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insyaAllah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahu mawlana al-'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah dari ayat tersebut menegaskan kepada kita semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah sama orang-orang yang mengetahui di antara kalian semua, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentulah berbeda. Tidaklah sama antara yang mengerti dan tidak mengerti, antara yang mengetahui dan tidak mengetahui, antara yang memahami dengan yang tidak memahami. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingatkan kepada kita semua. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun ka qita'il layl yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'arajin min ad-dunya. Rasulullah ingatkan kepada kita semua, bersegera kalian semua untuk menyegerakan amal-amal kebaikan, kebajikan, karena Nabi SAW akan mengkhawatirkan akan adanya suatu fitnah yang besar, suatu fitnah yang kejam, suatu fitnah yang kejam
menimpa daripada umat-umatku nanti. Bagaimana seorang yang ketika di waktu paginya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sore harinya dia lepaskan keimanannya dia kepada Allah. Ada kalanya di waktu sorenya dia masih beriman kepada Allah, di waktu paginya hilang keimanannya dia kepada Allah. Dan dia gadaikan keimanannya itu, dia jual keimanannya itu karena keduniaan, karena popularitas dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya-upaya tuduhan yang dilakukan oleh mereka semua kepada baginda Rasulullah, kepada ahli bait keluarga baginda Rasulullah, kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah, kepada istri baginda Rasulullah, kepada zuriyah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Upaya apapun dilakukan untuk menyerang baginda Rasulullah, baik secara pribadi maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan baginda Rasulullah. Bagaimana kita tahu Ummahatul Mukminin, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Begitu pula putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk putri beliau. Bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika itu difitnah dengan fitnahan yang begitu luar biasa. Fitnah tuduhan bahwasanya Fatimah putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pencuri. Akan tetapi Nabi SAW menegaskan, kama qala Nabi SAW, "Lau anna Fatimah bint Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Nabi bersumpah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau sampaikan, jikalau seandainya Fatimah bint Muhammad, Fatimah anak daripada Muhammad, sarqat mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berbagai macam saksi-saksi palsu dihadirkan untuk memberikan keterangan dengan apapun hujjah, apapun alasan yang ada, untuk membenarkan bahwa Sayyidah Fatimah putri baginda Rasulullah itu mencuri, dengan saksi-saksi yang ada. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan mana yang hak dan mana yang batil, mana mereka yang telah melakukan tuduhan-tuduhan keji dan hina kepada putri baginda Rasulullah SAW ketika itu,
Subhanahu wa ta'ala hinakan mereka semua sehina-hinanya. Oleh karena itu, akhafu ma akhwafu ala ummati al-ulama isu. Baginda Rasulullah SAW tidak takut dengan kejahatan orang-orang kafir Yahudi. Akan tetapi yang Nabi takutkan adalah bagaimana kejahatan itu datangnya daripada umatnya sendiri, Muslim dan mukmin. Kita tahu bagaimana peristiwa Karbala yang di situ dibantai puluhan cucu daripada baginda Rasulullah SAW. Siapakah yang membantai? Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, akan tetapi yang membantai keluarga baginda Rasulullah adalah justru dari seorang Muslim dan mukmin. Oleh karena itu, upaya apapun memang sudah dilakukan untuk menyerang personal pribadi baginda Rasulullah dan siapapun yang berhubungan berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk menghancurkan Islam adalah mencerai-beraikan umat Islam yang ada dari dalam, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Oleh karena itu, cara itu adalah cara yang paling mudah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena menghancurkan Islam dari luar sangatlah sulit. Apalagi Indonesia memiliki ukhuwah yang begitu kuat. Tradisi peringatan Maulid Nabi yang begitu kuat, menguatkan hubungan silaturahmi antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, sehingga ada banyak mereka-mereka di luar sana yang tidak menginginkan ukhuwah itu terus berjalan, ukhuwah itu terus terjadi. Karena itu bakal menjadi ancaman bagi mereka semua. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillah. Oleh karena itu, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada amanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai umat Islam ini menjadi terpecah. Umat Islam ini menjadi bercerai-berai karena adanya kepentingan mereka-mereka di luar sana yang ingin menghilangkan ukhuwah persatuan di antara kita semua. Oleh karena itu, sebagai seorang sadah dzurriyyah memiliki tanggung jawab yang besar, karena memiliki tanggung jawab pertama di hadapan Allah, yang kedua di hadapan baginda Rasulullah, bahkan melebihi daripada umatnya. Pun kalau seandainya dari dzurriyyah
keluarga baginda Rasulullah, keturunan baginda Rasulullah melakukan suatu perbuatan maksiat, mungkarat, muharramat, maka memiliki balasan 2 kali lipat, jauh lebih berat, karena mengkhianati amanah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu amanah bagi mereka semua sebagai zuriyah baginda Rasul. Dan ini pun yang dialami oleh datuk-datuk mereka ketika itu, dengan berbagai macam tuduhan, fitnah, dan yang lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam ujian yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadi muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu